Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Anggaini di channel Lentera Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian sistem persamaan linear dengan aturan Cramer. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah aturan yaitu yang dinamakan aturan Cramer. Jadi, selain kita bisa menggunakan operasi baris elementer dan juga menggunakan metode persamaan dan balikan yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, maka di sini kita juga bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dengan aturan Cramer. Oke, nah kita simak videonya, jangan lupa di like. Oke, nah kita lihat materinya. Nah, untuk aturan Cramer di sini sudah diberikan informasinya. Nah, ini sudah saya bahas ya di video yang sebelumnya, yaitu A dikali P sama dengan B, di mana A-nya ini adalah sebuah koefisien dan P-nya adalah sebagai variabel dan B-nya adalah sebagai konstanta. Nah, beda dengan sistem persamaan dan balikan. Kalau di sistem persamaan dan balikan itu menggunakan inverse. Nah, di sini tidak menggunakan inverse tetapi menggunakan determinan. Berarti sebelum teman-teman mau menggunakan aturan Cramer, teman-teman harus menguasai dulu teknik determinan. Nah, sebelumnya saya sudah bahas tentang determinan di video-video yang sebelumnya. Silakan teman-teman buka lagi videonya. Oke. Nah, untuk aturan Cramer di sini kita bisa mendapatkan nilai X atau variabel X yaitu dengan determinan A1 per determinan A. Oke, berarti kita harus tahu mana itu matriks A1-nya dan mana matriks A-nya. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan nilai Y-nya yaitu dengan determinan A2 per determinan A. Selain kita harus mencari A1, maka kita harus mencari A2. Kemudian untuk Z-nya berarti determinan A3 per determinan A. Maka kalau variabelnya lebih dari 3, berarti teman-teman bisa menggunakan determinan N per determinan A. Oke. Nah, di sini saya berikan contohnya. Dengan soal yang sama di video yang sebelumnya, kita selesaikan dengan cara yang lain, yaitu dengan aturan Cramer. Oke, ini sistem persamaan linearnya. Sama dengan yang sebelumnya, kita jadikan metrik yang diperbesar, yaitu untuk koefisiennya di sini adalah 3, min 1, 2, 6, 3, 4, 1, 7, 3. Kemudian dikali dengan variabel-variabelnya yaitu X, Y, Z. Kemudian ini adalah konstantanya. Oke. Nah, untuk mencari nilai X, Y, dan Z dengan menggunakan aturan Cramer, maka kita butuh determinan dari A, A1, A2, dan A3. Maka kita perlu menentukan dulu mana A-nya, mana A1, mana A2, dan mana A3. Nah, untuk matriks A-nya, ini masih sama dengan yang sebelumnya, bahwa matriks A itu adalah matriks yang utama, yaitu koefisien-koefisien dari sistem persamaan linearnya, yaitu 3, 6, 1, min 1, 3, 7, ya. Kemudian 2, 4, 3, ya. 2, 4, 3. Nah, kemudian ada B-nya, yaitu yang konstantanya ini, yaitu 35, 70, dan min 35. Nah, sekarang bagaimana dengan A1, A2, dan A3-nya? Kita bisa mencari A1-nya, yaitu dengan menggantikan si kolom 1 ini dengan konstantanya. Maka didapatlah matriks A1-nya yaitu kolom satunya adalah 35, 70, min 35.
tetapi untuk kolom yang kedua dan kolom ketiganya tetap, maka jadilah matriks A1. Kemudian untuk matriks A2-nya yaitu kita menggantikan si kolom keduanya ini dengan konstanta. Maka di sini kolom keduanya berbeda. Untuk kolom 1 dan kolom 3-nya tetap. Ya, maka jadilah si matriks A2. Nah, yang ketiga berarti yang kolom ketiganya yang diganti dengan konstantanya. Untuk kolom 1 dan kolom 2-nya tetap. Nah, masing-masing dari A1, A2, A3 ini kita perlu mencari determinannya dan juga determinan dari A. Nah, untuk determinannya kita akan cari. Di sini untuk determinan A adalah 35, di mana kita sudah mencarinya di video determinan yang sebelumnya. Oke, nah maka untuk A1, A2, A3 ini perlu kita cari determinannya masing-masing. Oke, nah teman-teman bisa menggunakan operasi baris elementer, bisa juga menggunakan kofaktor atau juga bisa menggunakan sarus. Ya, ini bebas, silahkan mau dicari menggunakan yang mana. Oke, maka untuk determinan A1-nya adalah 875, kemudian determinan A2-nya adalah 0, dan determinan A3-nya adalah min 700. Nah, maka kita bisa mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, X tadi untuk mendapatkan nilai X adalah determinan A1 per determinan A. Berarti 875 dibagi 35 yaitu 25. Kemudian untuk Y-nya yaitu determinan A2 per determinan A. Determinan A2-nya adalah 0, berarti 0 per 35 sama dengan 0. Kemudian untuk Z-nya yaitu determinan A3 per determinan A. Maka determinan A3-nya adalah min 700 dibagi 35. Maka hasilnya adalah min 20. Oke. Maka di sini kita mendapatkan nilai X-nya sama dengan 25, kemudian Y-nya sama dengan 0, dan Z-nya sama dengan min 20. Nah, ini sama dengan yang kita gunakan cara sistem persamaan dan balikan. Nah, teman-teman juga bisa ngecek juga dengan menggunakan operasi baris elementer atau eliminasi Gauss-Jordan. Nah, demikian materi tentang penyelesaian persamaan linier dengan aturan Cramer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.